Kita kembali ke course kita. Posisi seperti ini, Bapak Ibu, kebetulan pastikan kita di sini untuk mengedit, kita selalu ke posisi turn edit off ya. Di sini pastikan posisinya turn edit off ya. Kalau turn edit on berarti di situ belum on ya. Kalau di sini tulisannya turn edit off berarti kita sudah on untuk editing dari course kita. Sekarang kita akan bahas tentang H5P. Ya, apa itu H5P? H5P sebetulnya adalah pembelajaran interaktif ya yang dikemas supaya menjadi satu kesatuan dan lebih menarik. Di sini kalau saya simpulkan dari H5P sendiri sebetulnya kita semacam kita semacam membuat modul atau buku ya. Di sini dalam buku itu bisa berisi dari berbagai macam produk H5P ya. Bukunya tersebut produk dari H5P juga, tetapi masing-masing isi dari buku tersebut ya, atau kalau diistilahkan di sini adalah interaktif book ya. Salah satu dari H5P adalah interaktif book. Isi dari interaktif book itu bisa kita masukkan konten dari H5P itu sendiri. Kontennya banyak ya, ada contohnya di sini yang saya sudah buat adalah fill in the blank, multiple choice, arithmetic quiz dan sebagainya. Ini terpisah ya. Kalau yang seperti ini terpisah. Tetapi kalau kita mau satukan dalam interaktif book, nanti semua yang ini bisa masuk ke interaktif book semua ya, dalam satu kesatuan modul yang terintegrasi. Di sini akan saya coba contohkan dulu ya, supaya Bapak Ibu yang belum tahu mungkin bisa mendapat gambaran. Saya coba buka interaktif book yang pernah saya buat seperti ini ya. Interaktif book yang saya coba buat seperti ini. Saya kemas dalam satu buah buku ini, ya ini belum lengkap ya. Misalkan dalam satu buku pembelajaran bagian pertama pemrograman Visual Basic, saya bisa tuliskan pengantar ya. Oh, pengantarnya adalah isinya kontennya ini ya, seperti ini, teori-teori seperti itu ya. Lalu bagaimana cara memulai aplikasi? Oh, di sini juga ada teorinya, klik start, all program dan seterusnya sampai terbuka aplikasi. Lalu di sini contoh juga ada bagian jendela program. Nah, di sini jendela program, saya bisa tampilkan dalam gambar yang ada hotspotnya, ya. Gambar dari ada hotspotnya ini maksudnya pada saat pointer kita arahkan ke hotspot tersebut, ya. Pada saat kita klik, kita bisa menampilkan keterangan dari hotspot ini, ya. Oh, ini toolbar standarnya di sini ternyata anak-anak jadi bisa tahu. Di sini kita cari tahu, oh ini ternyata toolbox, kelompok tools yang digunakan merancang form. Lalu ini form design, dan seterusnya seperti itu. Nanti kita buat selengkap mungkin untuk pembelajaran. Ya, nanti bisa disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Lalu ada teori juga untuk mengakhiri program. Di sini menu lagi. Oh, untuk mengakhiri program seperti ini caranya. Nah, di berbagai pemaparan di atas, tentunya kita akan menguji anak ya, bagaimana dia menyimak atau membaca buku ini, mengikuti atau tidak. Kita lihat contoh satu latihan. Satu latihan di sini adalah latihan fill in the blank ya, mengisi kotak isian ya.
mengisi kotak isian. Di sini pada saat saya klik nanti muncul. Ini kuis untuk pembahasan yang tadi kita paparkan. Seperti itu. Jadi runtut ya, terperinci. Lalu di sini bisa kita jawab. Ini misalkan di posisi anak ya. Ini misalkan kita jawab properties ya. Lalu extension file ini VBP. Jawabannya ya. Ini yang benar. Ini FRM. Form ya. Untuk keluar program N ya. Lalu text box ini font. Misalkan seperti itu. Kita bisa cek ya. Dicek anak juga posisinya bisa mengecek jawabannya. Kita klik cek, nanti di sini oh ternyata benar semua. Nah, dalam satu soal ini sebetulnya tadi ada informasi, ada tips juga bisa kita tambahkan. Bisa tergantung kita mau kasih tip apa enggak ya. Tip ini bisa kita klik. Oh, ini penjelasan dari soal. BB merupakan bagian dari layar kerja. Ya, itu salah satu fill in the blank ya. Quiz ini bisa kita buat nanti perbagian ya. Lalu selain itu kita bisa juga menampilkan multiple choice ya dari materi yang sudah kita tampilkan. Nah, misalkan ini. Multiple choice ini saya sudah kombinasikan dengan video ya. Ada video interaktif sedikit yang menyangkut soal di bawahnya, soal multiple choice ini. Ya. Misalkan saya putar videonya. Inilah layar kerja pemrograman kosong. Perhatikan bagian-bagiannya. Ada title bar, ada menu bar, ada standar menu, ada toolbox, ada form design, ada project explore, ada properties, ada form layout. Ya, itu sebagian dari penjelasan dari soal ini ya. Lalu di bawahnya ada pertanyaan yang benar, pernyataan berikut yang benar adalah ya, misalkan saya jawab ini. Kita cek. Ya. Baik, kita mendapat poin. Ya, anak ya mendapat poin. Seperti itu, Bapak Ibu. Cuma di sini multiple choice ini hanya satu soal. Ya. Hanya satu soal yang merangkum semua materi yang sudah kita berikan. Kan materinya bukan seluruh bab ya, hanya per bab atau per bagian. Nah, ini satu soal ini satu bagian yang butuh analisa ya tentang materi-materi yang kita berikan sebelumnya. Lalu setelah itu juga kita bisa melihat summary-nya ya, kita bisa lihat respon dari siswa ya. Oh, ternyata aktivitas dia melakukan ini semua ya. Ditandai dengan titik-titik-titik seperti ini. Ini nanti tergantung dari pesertanya juga ya. Berapa banyak pesertanya. Ya. Kalau di sini kan nanti kita bisa melihat berapa banyak atau berapa jumlah siswa yang aktif dalam pembelajaran ini. Ya, demikian Bapak Ibu, ini salah satu contoh dari interaktif book yang saya buat. Nah, nanti bagaimana cara membuatnya? Di sini interaktif book ini memiliki bagian-bagian ya yang tadi saya masukkan. Salah satunya adalah fill in the blank ini, multiple choice ini, arithmetic quiz ini tadi saya nggak masukkan karena ini sifatnya matematis ya, soal-soal matematika perhitungan ya.
Baik Bapak Ibu, kita akan coba salah satu bagian dari interaktif book ini, yaitu fill in the blank. Bagaimana kita membuat fill in the blank ini? Membuat kotak isian. Bapak Ibu bisa pilih add an activity or resource, ya. Add an activity or resource, diklik tanda plusnya, masuk seperti ini. Salah satunya adalah interaktif konten. Bapak Ibu bisa pilih klik interaktif konten, lalu pilih add. Oke. Description-nya mau ditulis atau tidak, ini tidak masalah ya. Description itu menjelaskan, misalkan ada judul, lalu di bawahnya ada penjelasan. Kita nggak usah tulis juga tidak masalah. Nah, yang penting setiap kita melakukan H5P ini, interaktif konten ini, ya. Jadi interaktif konten ini salah satu bagiannya adalah H5P ini, ya. Kita memilih editor, ya. Kita memilih salah satu editor. Tadi kan yang saya contohkan juga beberapa ya. Sedangkan di sini banyak sekali, ya. Ini butuh kreativitas kita, banyak banget di sini, ada belasan ya untuk konten-konten ini. Kita bisa coba semuanya sebetulnya, ya. Nah, salah satu tadi yang paling mudah dulu ya, yaitu tentang fill in the blank. Langsung kita klik fill in the blank-nya seperti ini. Ya. Kita akan buat title-nya dulu. Title-nya kita wajib membuat seperti yang tadi. Tugas 1 fill in the blank. Ya. Lalu berikutnya ada deskripsi tugas, ya. Deskripsi tugasnya dibuat misalkan isilah dengan tepat dengan menuliskan satu kata saja, ya, supaya anak-anak nggak bingung. Misalkan 2 kata nanti akan salah, lalu ada spasinya juga akan salah, seperti itu. Karena ini isian yang tepat sesuai dengan karakter, ya. Huruf besar, huruf kecil itu unik, nanti biar bisa, ya. Ini task description-nya. Isilah dengan tepat dengan menuliskan satu kata saja, misalkan seperti itu. Nah, berikutnya di sini blok teks, ya, atau soalnya. Kita akan membuat soalnya. Kita klik, otomatis seperti Word editor seperti ini, huruf besar, huruf kecil, garis miring dan sebagainya. Bapak Ibu nanti bisa copy, ya, copy dari Word soalnya. Dalam teks ini sekalian kita buat kunci, Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada contoh. Form ini dapat diatur dari menu. Jawabannya ada properties dengan karakter, properti ES, atau properti, itu sama saja. Saya anggap dua-duanya benar. Nah, untuk menganggap dua-duanya benar, di sini kan ada example-nya nih, ada contoh di sini. Untuk jawaban yang masuk dalam field tersebut, itu diberi tanda bintang pembuka dan bintang penutup. Untuk yang menjadi jawaban atau menjadi kotak kosong. Nah, untuk alternatifnya, alternatif jawaban, itu dibatasi dengan garis miring. Misalkan di sini ada properties, garis miring, properti. Jadi untuk properti maupun properties itu nanti sama, dianggap benar. Lalu di sini yang tadi Bapak Ibu perhatikan juga ada tips, ada tip teks ya, kotak tips atau bantuan di ujung
dari file tersebut, boxnya, kotaknya ya, itu cara membuatnya adalah dengan membubuhkan titik 2 sebelum bintang di penutup.